Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga urang kawitan sasarengan. Bismillahi masya Allah, la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yasribu su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi masya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadza nabiyil karim wa rasulil azim imamil mursalin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna nas'aluka mimma indak wa afiz alaina min fadlik wa anshur alaina min khazain rahmatik wa anzil alaina min barakatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifina bihikmatik wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nasina ya dzal ikram. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Mari kita berikrar raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma wa alhiqni bis shalihin. Nas'aluka al-ijabah wa shifaa min kulli da'. Allahumma shil maqasidana muradana ya Allah. Bismillahil Fatihah. Thumma ila arwahil qubur minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min masyariqil ardi ila maghribiha, khususan ila arwahi ummahatina wa abaina wa jaddatina wa akhawatina. Summa ila jami masyayikhina asatidatina wa ulama'ina wa kullu man 'alamana fid din wa faradha nasalna wa ila ashabi rasulullah ajma'in sallallahu bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. La ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi walil mu'minina wal mu'minat. Adada khalqi wa ridha nafsi wa zinati arsyihi wa midada kalimat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala Muhammadin nabiyil ummi bi'adadi kulli ma'lumin lah. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala al-mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat amin. Subhanallah adada ma khalaq subhanallah mil'a ma khalaq subhanallah adada ma fil ardi wassama subhanallah mil'a ma fil ardi wassama subhanallah adada ma ahsa kitabu subhanallah mil'a ma ahsa kitabu subhanallah adada kulli syai' subhanallah mil'a kulli syai' alhamdulillahi adada ma khalaq walhamdulillahi mil'a ma khalaq walhamdulillahi adada ma fil ardi wassama walhamdulillahi mil'a ma fil ardi wassama walhamdulillahi adada ma ahsa kitabu walhamdulillahi mil'a ma ahsa kitabu walhamdulillahi adada kulli syai' walhamdulillahi mil'a kulli syai'. Kita sempurnakan majelis zikir ini yang kita harapkan riungan kita pagi ini termasuk dalam kategori Riyadul Jannah, taman surga yang pasti sudah sedang dipiralkan di langit ini. Kita beristighosah dengan istighosahnya Anas bin Malik yang diajarkan Rasulullah kepada Anas bin Malik. Bismillahirrahmanirrahim asma Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi adza Bismillahil kafi Bismillahil mu'afi Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas sami'ul alim. Bismillahi ala nafsi wa dini Bismillahi ala ahli wa mali Bismillahi ala kulli syai'in a'tani Rabbi. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. A'udzu billahi mimma akhafu wa ahzar. Allahu Rabbi la usyriku bihi syai'a ajjajaruka wa jalla sana'uka wa taqaddasat asma'uk wa la ilaha ghairuk.
Allahumma inni a'udzu bika min syarri kulli jabbarin 'anid wa syaitanin marid wa min syarri qada'is su' wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratim mustaqim. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Ulangi. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi min amali. Allahumma maghfiratuka awsa'u min dunubi wa rahmatuka arja indi. Karena target kita adalah tidak ada opsi lain kecuali yang satu ini, pesan dari Allah, yaitu husnul khatimah. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Allahumma barik li fil maut wa fima ba'dal maut. Insyaallah bagi orang-orang mukmin yang terus tekun ikut aktif di majelis taklim kajian Al-Quran dan Sunnah, lalu dia meninggal dunia dalam keadaan tercatat sebagai jamaah majelis taklim, maka tegaklah wafat itu mati syahid hukumnya, seperti wafatnya para kiai yang tidak pernah berhenti mengajarkan ajaran-ajaran Islam ini. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan seperti itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jangan pernah bosan meminta kepada Allah untuk akhir hayat husnul khotimah, karena kita nggak tahu nanti nasib kita di saat sakratul maut ini. Kalau kita baca keterangan luar biasa, di samping kita akan merasakan sakit yang luar biasa karena roh kita akan dicabut, setan akan all out habis-habisan menggoda kita. Kalau tanpa rahmat Allah, tanpa pertolongan Allah, mungkin kita gagal menyelamatkan iman sehingga masuk dalam kategori su'ul khotimah yang sangat kita takutkan. Karena kalau su'ul khotimah, aduh, habislah kebahagiaan, tidak akan pernah ketemu lagi dengan kebahagiaan. Sebaliknya kalau kita husnul khotimah, maka wafat itu akhir dari semua penderitaan. Langsung disambut malaikat dengan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sedang sakratul maut diperlihatkan surga, tempatnya ada musyrik. Dia senang gitu. Tiap hari selama di alam barzah, pagi sore diperlihatkan surga tempatnya, maka dia akan bahagia di situ. Mudah-mudahan kita merasakan itu, Bu. Sebaliknya kalau orang mati su'ul khotimah, sejak sakratul maut dia sudah ketakutan neraka, tempatnya sudah diperlihatkan. Pagi sore yang perlihatkan itu neraka, buat wah menderita terus. Makanya apa yang dikatakan disimpulkan oleh para ulama bahwa su'ul khotimah itu akan mengabatkan akhir dari segala kenikmatan. Apa yang dia usahakan dengan susah payah, banting tulang, segala macam di dunia, tidak ada artinya sedikit pun untuk keselamatan dia dari azab Allah. Na'udzubillah. Mari kita teruskan dengan doa khusus Ramadan ini. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Kita semua sudah tahu salah satu target dari diwajibkannya ibadah saum ini, la'alakum tattaqun. Mari kita lihat apakah target tattaqun ini sudah tercapai atau belum.
Salah satu indikasinya orang bertakwa akan selalu menghargai apapun yang disyariatkan, tidak dipilah-pilah. Seperti dia antusiasnya dengan sahur, lengkap dengan antusiasnya sahur, karena sahur juga termasuk yang disyariatkan. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Jadi kalau kita ingin tahu evaluasi diri apakah kita sudah takwa, cirinya adalah kalau jiwa kita sudah mampu menghargai seluruh yang disyariatkan. Saya tanya sekarang, apakah doa setelah berbuka itu disyariatkan enggak? Disyariatkan. Hargai seperti Bapak menghargai tarawih. Kebanyakan muslimin antusias tarawih, tapi waktu berdoa tatkala berbuka lupa. Benar? Benar? Berarti ketakwaan kita belum apa-apa loh gitu. Sahur juga disyariatkan. Tasyaharu fa ini harus antusias sahur itu. Bukan semata-mata untuk memindahkan sarapan pagi. Sunnah Rasul kita ini. Dan di situ ada barakah. Apa barakahnya? Ciri orang takwa itu wa yastaghfiruna bil ashar. Banyak beristighfar waktu sahur. Paling tidak kita mengatakan astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Allahumma innaka afuwwun karim. Atau la ilaha illallah wa astaghfirullah li dzambi wal mu'min. Perbanyak kita mengikuti Ramadan supaya betul di akhir Ramadan sampai kepada titik kayaumin waladutumu, bapak dan ibu. Kita harapkan kita semua waktu tanggal 1 Syawal oleh Allah dinilai seperti bayi yang baru lahir tak punya dosa. Itu harus disertai usaha. Nabi menganjurkan perbanyak baca Allahumma innaka afuwwun, baca sebanyak-banyaknya. Makanya saya waktu subuh tadi sengaja kunut subuh dibacakan itu Pak, karena bagian yang bertahan Rasul. Sekali lagi, jangan ada sekecil apapun yang telah dicontohkan, disyariatkan oleh Rasulullah disepelekan. Ibadah yang paling pokok adalah sholat, betul? Allah menilainya dari berbagai aspek, Pak. Dari kesiapan kita sebelum tiba waktu sholat udah dinilai itu, apakah kita sudah punya wudhu atau belum, sampai kepada dinilai cara berpakaian. Ini berpakaian ini juga ada aturannya untuk sholat. Ayatnya jelas dalam surat Al-A'raf 31 kan, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Tapi ternyata masih banyak saudara kita yang sholat asal-asalan pakaiannya. Paranti nongtok persib di dana teh bobotoh, dipakai jumaahan. Tapi kalau dia diundang untuk pernikahan kahoman, waduh, cari kaos kakinya ge nu panggeuteun apa. Tapi banyak orang yang pergi ke masjid Jumat asal-asalan. Ini sama dengan menyepelekan syariat. Disyariatkan Pak, Bapak pakaian seperti ini nih. Lumatak saya nama pada sholat mana acuk nupang saya. Alhamdulillah saya dikasih baju ini oleh Allah, pakai saya. Pakai. Ini syukuran namanya. Kenapa? Allah menyuruh apa yang kita peroleh harus dipakai beribadah pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bu, di rumah punya berapa baju? Apakah semua sudah dipakai untuk berjamaah di masjid? Pak, punya baju baru sekarang untuk lebaran? Pakai dulu untuk ke masjid sholat tarawih atau jumatan. Dihisab nanti, Allah menilai itu. Keseriusan kita berpakaian itu juga jangan dianggap sepele. Masya Allah, sampai dinilai masih banyak orang yang lalai. Padahal kalau sholat itu mata kaki harus terbuka. Nunggang lancingan panjang kadeh, ulah nutup mumuncangan Pak. Kalau menurut Imam Nawawi itu haram hukumnya. Imam yang lain mengatakan makruh. Nanti kita ketemu itu larangannya dalam Riyadhus Shalihin yang kita kaji. Ulah ngagapuin deui, iya kantas bal ijaratan. Itu syariat Pak. Harus dihargai itu.
Jadi kalau kita tahu bahwa Allah itu khabirun bima ta'malun, cermat dengan apapun yang kamu perbuat. Cermatnya seperti tadi waktu sholat, apa kita berpakaian pakai, coba nih pakaiannya nih, apa melihat tuh mata sepuh kampung Urma Pak, saya salut itu. Kalau hari Jumat itu ti kemis keneh nyiapkan sinyang di seuseuk Pak, kerjumahan isuk acuknya siapa ayeuna Masya Allah, asal-asalan aja. Bagaimana perhatian kita? Ini adalah testing karena Allah melihat apa yang di dalam hati Pak. Lihat ada di dalam hati. Dari perhatian kita terhadap agama, insya Allah. Bapak dan Ibu sengaja saya sisipkan ini karena kadang-kadang oleh para mubalik ya, terlupakan, asik dengan hal-hal yang baru, padahal yang pokok juga masih banyak yang belum kita amalkan. Sekali lagi, ciri orang takwa adalah selalu menghargai apa yang disyariatkan, tidak melihat apakah itu wajib hukumnya, apakah sunat, pokoknya ini adalah sunnah Rasulullah SAW. Betul? Nabi disontohan anak itu, insya Allah. Kenapa ibu kalau minum memegang gelas dengan tangan kanan? Nurutan Rasul ya, bukan apa-apa. Karena kebiasaan Yahudi mah ku kenca. Malah seueur bapak-bapak tukang ngerokok, hari rokok ku kanan, hari gelas kopi ku kenca. Lucu Pak, lucu. Baik, kita lanjut sekarang ini dengan tilawatul Quran, termasuk ibadah utama dan dzikir paling istimewa dengan tilawatul Quran. Surat apa? Al-Mu'minun. Pak Ketua paling tahu ayat berapa sekarang? Lupa. Farid ayat berapa sekarang? Ayat berapa? Ayat 84 ya. Ya. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Katakanlah Muhammad, kagungan saha ieu bumi, wa man fiha jeung nu aya di jero bumi ieu, in kuntum ta'lamun, jika benar kamu punya ilmu, akhbirni fihi. Ini adalah sebuah pertanyaan yang menunjukkan betapa bodohnya orang-orang yang belum mengetahui bahwa alam ini milik Allah. Saya kemarin katakan, teguran bertubi-tubi ini salah satunya hikmahnya adalah mengingatkan manusia supaya manusia sadar sebagai makhluk Allah dan bumi ini tidak ada bisa menguasai kecuali Allah. Buktinya kalau Allah mau melongsorkan burangrang, tidak ada yang bisa menolak. Lalu apa yang harus harapkan dari kejadian ini? Manusia yang berakal dan beriman mesti akan mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Minimal itu. Sekarang ini masih banyak orang yang mengucapkan itu Pak. Makanya jembatan darurat baru dipasang, dihantam lagi oleh banjir Pak. Sekarang ini ada gejala fenomena alam yang membuktikan adanya Sang Maha Kuasa, yaitu pergerakan tanah, bukannya di Tegal, di Ciamis juga terjadi, di beberapa tempat sama, sehingga beberapa rumah hancur. Itu teguran Pak. Allahu Akbar. Sayaquluna lillah. Mereka yang beriman akan mengatakan ini milik Allah. Qul afala tadhakkarun, katakanlah apakah mereka tidak berpikir. Jadi mari kita baca ayat Quran sambil membaca tanda-tanda kuasa Allah yang ada di alam sekeliling kita. Beri contoh oleh Pak Rifki aja bacanya. Pak Rifki silahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.
ikhlaskan hati ngobrol dengan Allah. Direkam sekarang ini oleh malaikat. Silakan. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Qul limanil ardu wa man fiha in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Sayaquluna lillah. Qul afala tadhakkarun. Qul afala tadhakkarun. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim. Sayaquluna lillah. Sayaquluna lillah. Qul afala tattaqun. Qul afala tattaqun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Qul man biyadihi malakutu kulli syai'in wa huwa yujiru wa la yujaru alaihi in kuntum ta'lamun. Sayaquluna lillah. Sayaquluna lillah. Qul fa anna tusharun. Qul fa anna tusharun. Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. Bal atainahum bil haqqi wa innahum lakadzibun. Fattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd. Fattakhadallahu min waladin wa ma kana ma'ahu min ilahin idzan la dhahaba kullu ilahin bima khalaqa wa la'ala ba'duhum 'ala ba'd. Subhanallahi 'amma yasifun. Subhanallahi 'amma yasifun. 'Alimil ghaibi wasyahadati fata'ala 'amma yushrikun. Allah. Alimil ghaibi wasyahadati fata'ala 'amma yushrikun. Qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Rabbi fala taj'alni fil qawmidh dhalimin. Rabbi fala taj'alni fil qawmidh dhalimin. Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Wa inna 'ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Nahnu a'lamu bima yasifun. Nahnu a'lamu bima yasifun. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin. Wa qur
wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Shadaqallahul azim. Ayat-ayat yang kita baca dari nomor 84 sampai akhir ini intinya dua hal. Kita harus bertafakur, membaca alam sekitar kita sehingga kokoh dalam keyakinan kita atas segala kekuasaan Allah, tambah yakin bahwa yang pantas disembah hanyalah Allah satu, jangan macam-macam. Kemudian kita juga harus melihat fakta di lapangan. Tatkala manusia sombong, punya pikiran tidak digunakan untuk berpikir yang sesungguhnya sampai ma'rifatullah, tetap dengan kelakuan jahat semau-maunya seperti dia yang berkuasa di muka bumi, akan berujung dengan ancaman Allah. Matu adu itu ancaman berbentuk siksa baik di dunia dan di akhirat. Siksa yang terjadi di dunia ini dikatakan oleh para ulama puskot, DP, ya, yang akan berlanjut dengan siksa yang berkelanjutan. Di dunia disiksa nepi ka maut, lalu masuk alam kubur derita selama, di akhirat lebih dahsyat lagi. Begitu yang akan terjadi dihadapi manusia. Masya Allah, naudzubillah min dzalik. Tapi tidak sedikit orang yang cerdas tetapi hatinya tumpul. Yang bodoh itu bukan kepalanya tapi hatinya, ilmunya. Wah, sampai gelarnya di belakang juga ada beberapa. Tapi dengan ilmu yang dimiliki tidak pernah sampai mengenal Allah. Ini fakta Pak, lapangan. Bahkan semakin sombong pada Allah. Dan semakin sombong pada Allah, Allah mengancam akan datang azab. Itu sunatullah. Kalau kita baca ayat keseluruhan dari awal, yang tidak akan pernah berubah. Berulang-ulangnya azab yang terjadi pada umat terdahulu, yaitu akibat mereka sombong seperti itu. Karena itu sekarang kita waspada. Barangkali kalau Allah mau akan bertindak seperti kepada umat terdahulu. Benar kan? Benar? Iya. Makanya kita sekarang kepada Allah, tatkala Allah memperlihatkan apa yang Dia janjikan kepada orang-orang kafir, kita harus punya penangkal. Karena ada kalanya orang yang baik pun akan kena getahnya karena dia hidup bersama sagagampar sadunya jeung jelema nu darolim seperti urang ayeuna. Kita ada di situ. Dalam surat Al-Anfal kita menemukan di situ, kita berdoa. Betul kan? Wattaqu fitnatal lati la tusibanna alladziina zalamu minkum khassah. Kamu harus berwaspada ini. Akan ada adab timpakan, bukan dialamatkan kepada orang dolim saja, karena kamu ada di situ kena getahna. Cara pananang baheula zaman tumila keheul ka tumila. Padahal tumila anu ngaruksak ka urang teh anu geus dewasa anu sirup, da endogna ge digiles ieu. Padahal endogna mah teu boga dosa, betul kan? Beres Pak? Iya. Ini yang terjadi Pak. Nah, alhamdulillah dalam ayat 93 ini kita amalkan sekarang. Qul rabbi imma turaini ma tu'adun. Katakan Muhammad, ya Tuhan, apabila engkau memperlihatkan kepada kami, kepadaku, ma tu'adun, apa yang kau ancamkan, yaitu azab. Rabbi, ya Tuhan, fala taj'alni fi qaumi abdi ulah dijantenkeun sakompet daun jeung nu darolim. Ya dong apa? Bisi urang kena musibah kababat disarwakeun jeung nu darolim.
dati ditu nama ieu teh keur nu darolim tapi urang aya di dinya tah ieu doana sabi Rabbi fala taj'alni fil qaumid zalimin wa inna ala anuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Sesungguhnya kami, kata Allah, atas memperlihatkan apa yang kami ancamkan kepada mereka orang kafir, kami kuasa, kata Allah. Dan kami teu kawasa tah. Ngadatangkeun naon geus diancam lain main-main Allah teh, ngancam bener, Pak. Karena itu kamu sebagai muslim bagaimana cara menangkalnya? Dua. Satu dengan doa tadi, fala taj'alni fil qaumid dzalimin, ulah disakobat daunkeun urang jeung nu zalim. Amin. Yang kedua, perbanyak amal baik kita. Yang lain zalim, kita harus berbuat banyak amal yang baik. Idfa billati hiya ahsan as-sayyi'ah. Cegahlah dengan yang lebih baik sayyi'ah itu. Jadi kita harus melakukan kontra terhadap amal-amal kejahatan yang lain. Yang lain sudah banyak kejahatan, kita perbanyak kebaikan. Secara harfiah seperti itu. Dan ini juga adalah akhlak yang baik yang Nabi ajar, yang oleh Nabi telah dijalankan kepada orang-orang yang tidak baik. Nabi selalu mengkontraknya dengan cara yang baik. Di orang mah asok teror kontra teror seperti konsepnya Subandrio dulu waktu tahun 66. Ngajak tarung itu Subandrio dulu tuh. Tatkala mahasiswa kami beraksi, dia juga nantang, lawan lagi. Nah, mungkin Pananang hilap itu dulu tahun 66. Saya masih ingat itu. Saya waktu itu di Jogja. Nah, konsep Islam nggak ada balas dendam, Pak. Yang ada meminimalisir kejahatan, bahkan yang jahat supaya menjadi sadar. Karena kalau dengan sistem balas dendam akan berkepanjangan, musuh bebuyutan teh jika Persib, jika Jackmania jeung bobotoh gitu kan. Yang bagus adalah coba orang Bandung menaruh Jakarta teh layani dengan baik. Sugan kamu orang Bandung ke Jakarta, dia mikir gitu kan lebih baik begitu daripada terus-terusan perang. Idfa billati ahsan. Jadi mun aya batur teu sae ka urang kedah sae. Tong sarwana. Mun urang teu sae sarua gelona, Pak. Bener kan? Urang kedah jalma jadi jalma sae, Pak. Ini Islam, Pak. Idfa billati ahsan. Nahnu a'lamu. Kami, kata Allah, Maha tahu bima yasifun, dengan apa yang mau perbuat. Ini sengaja saya dulukan karena ini poin semua penting, tapi saat sekarang ini sangat relevan dengan kondisi. Kita harus berdoa kepada Allah, minta jaminan Rabbi fala taj'alni fil qaumid dzalimin, karena ancaman yang Allah berikan kepada umat dulu yang jahat kepada manusia sekarang pun ancaman itu belum dicabut, Pak. Sama, Pak. Al-Quran ini sama, Pak. Sepanjang masa yang dalam Quran disebut la tabdila khalqillah, tidak ada perubahan sedikit pun. Allahu Akbar. Jadi dua hal. Pertama, kita berdoa. Di samping kita berdoa, kita harus melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Jangan terbawa arus. Amin ya rabbal alamin. Silahkan terjemahnya dibaca dari ayat 84. Ya, ini bil barakah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Mu'minun ayat 84. Katakanlah Muhammad, milik siapakah bumi dan semua yang ada di dalamnya, jika kamu mengetahui. Ayat 8. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak ingat? Nah, jadi ini tolong dicatat kesimpulannya. Kita harus menggunakan pikiran yang sehat, akal yang cerdas untuk mentafakuri alam sekeliling kita. Teruskan. Ayat 86. Katakanlah, siapakah Tuhan yang memiliki langit yang 7 dan yang memiliki arsy yang agung?
Ayat 87. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Jadi dari ayat ini, setelah kita bertafakur tentang alam, tahu bahwa alam ini milik Allah, tauhidullah harus ditingkatkan. Sebagai orang bertauhid, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah, hanya takut pada Allah dan harus takut pada Allah. Itulah yang harus kita miliki. Silakan Pak, terus ya. Ayat 88. Katakanlah, siapakah yang di tangannya berada kekuasaan segala sesuatu, dia melindungi dan tidak ada yang dapat dilindungi dari azabnya jika kamu mengetahui. Ayat 89. Mereka akan menjawab, milik Allah. Katakanlah, kalau demikian maka bagaimana kamu sampai tertipu? Nah, kita harus mentafakuri atas kemahabesaran Allah, atas kekuasaan Allah yang tidak bisa ada yang mengalahkannya. Kalau Allah ada maunya, tidak ada yang bisa menghalang-halanginya. Benar betul? Nah, dengan keyakinan seperti itu, manusia yang sehat pikirannya akan mengatakan tidak ada alasan untuk tidak taat pada Allah. Tunduk ke Allah, entong sombong. Nah, gitu. Jadi ini setelah kita bertafakur, meyakini kuat iman kita atas adanya Allah yang Maha Kuasa, maka kembalikan pada diri kita sebagai hambanya yang tidak punya kuasa apa-apa untuk tidak tunduk kepada Allah, untuk tidak membangkang pada Allah. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang tahu Allah Maha Kuasa, tapi perintahnya disepelekan. Nah, tatkala manusia masih punya sifat menyepelekan terhadap perintah-perintah Allah, ini Allah tahu benar kesombongan orang itu, dan akibat kesombongan sehingga menyepelekan aturan-aturan Allah akan disejajarkan dengan setan. Kekufurannya sama, Pak. Karena setan juga tahu dirinya diciptakan oleh Allah, tahu Allah Maha Kuasa, tetapi dia membangkang. Disuruh menghormat Nabi Adam saja nggak mau. Manusia tipe ini paling banyak di muka bumi sekarang. Silahkan renungkan. Benar atau betul? Benar atau betul? Banyak manusia yang tidak taat pada Allah itu banyak sekali. Itu calon-calon temannya setan. Tapi kita jangan berkecil hati, malah bersyukur. Kenapa? Kemarin sudah saya sebutkan, salah satu hikmah Allah memperbanyak populasi orang-orang kafir, sayang kepada mukminin supaya neraka penuh sesak dengan orang kafir, sehingga yang beriman tidak kebagian kapling di situ. Ini al-ar tidak kebagian kapling dalam neraka. Sudah penuh dengan orang yang membangkang, tidak mau taat pada Allah di situ. Ayo, teruskan Pak. Ayat 90. Padahal kami telah membawa kebenaran kepada mereka, tetapi mereka benar-benar mukjizat nggak dipedulikan. Terus ayat 91. Allah tidak mempunyai anak, tidak ada Tuhan yang lain bersamanya. Sekiranya Tuhan ada, maka masing-masing Tuhan itu akan membawa apa makhluk yang diciptakannya, dan sebagian dari Tuhan-Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu. Ya, jadi ini adalah salah satu akal sehat yang digunakan untuk memastikan bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu tidak punya anak. Bayangkan kalau ada Tuhan selain Allah, nanti bersaing, karena Tuhan maunya kan disembah, ini mau disembah. Aku berkuasa, jadi mau nurunkan hujan ke pasyaheul apa? Cek nu hiji kudu halodo, cek hiji kudu hujan. Pertarungan hebat di muka bumi, tapi nggak ada pertarungan. Yang ada keputusan satu aja. Ini buktikan bahwa Allah hanya satu, Pak. Kalau Tuhannya ada dua, ingin saling mengalahkan, Pak, pasti. Seperti penguasa di muka bumi ini, katakanlah Putin di Rusia masa paling kuasa, di sini Trump masa berkuasa, tarung terus ini, sehingga dunia nggak pernah aman.
andai kata Tuhan itu dua, pasea parek nerbitkeun panon poe teh. Cek saurang eureun panon poe cek saurang harus jalan. Tapi lancar terus setiap hari. Ini menunjukkan bahwa pengaturnya cuma satu, Rabbul Alamin, yang disifatnya tidak punya anak. Dia tahu. Satu ayat lagi saja. Ayat 92. Dalam Tuhan, dialah Tuhan yang mengetahui semua yang gaib dan semua yang tampak. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka. Ya, sudah jelas itu mah. Kemudian doanya, Robbi fala taj'alni fil qaumidz zalimin. Ayo sareng. Robbi fala taj'alni fil qaumidz zalimin. Bagus dibaca. Ulangi, Robbi fala taj'alni fil qaumidz zalimin. Melihat bencana di depan mata kita, katakan inna lillahi. Lalu Robbi fala taj'alni fil qaumidz zalimin. Gusti abdi sadaya ulah disakompet daunkeun jeung jelema nu zalim disiksa ulah. Tapi sepanjang hidup ini tidak akan berhenti ada musuh gerot utama manusia, setan akan selalu menggoda kita. Maka kita berdoa, Robbi a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Robbi ahdurun. Terutama ini doa bagus dibaca sebelum sholat. Ulah keur sholat setan datang deui ngaleketek kana hate urang. Nepi ke sholat hese usuna dieleketek ku setan. Teu acan nafsu musuh nu aya diri urang nafsu, betul kan? Keur sholat nepi ka hese husu. Maka berdoalah, ayo Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Robbi ayadul musi. Nyalindung Gusti eta setan ulah sina hadir kana hati abdi. Coba diulangi baca, Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Robbi ayadul. Ada dua doa pagi ini tambahan yang harus kita amalkan karena kita mengamalkan Quran ini. Kalau berdoa dengan ini kita mengamalkan Quran. Robbi fala taj'alni fil qaumidz zalimin. Robbi fala taj'alni ma'al qaumidz zalimin. Robbi fala taj'alni ma'al qaumidz zalimin. Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Robbi ayadurun. Waktunya habis, Pak. Sampai di sini aja. Insya Allah hari Rabu kita berkelanjutan. Alhamdulillah tambah ilmu ini bagi yang belum biasa. Doa apa tadi? Robbi fala taj'alni ma'al qaumidz zalimin. Mayunan seueur bejana saur bisi Bandung disarwakeun jeung urang Tegal, tanahna rusak, urang ka mana ngalih, Pak. Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Robbi ayyahdurun. Sugan teh mal diturutan kana bergerak teh ku Ciamis. Di Ciamis Pak bergerak tanahnya. Kenapa? Tanah ini punya Allah, Pak. Kalau Allah mau, Bandung juga bisa dilakukan seperti itu. Makanya berlindunglah. Robbi fala taj'alni ma'al qaumidz zalimin. Robbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika Robbi ayadurun. Terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf atas segala kekurangan yang sangat banyak dari karena ini yang menjadi teman belajar ibu-ibu apa-apa, kakek-kakek yang semakin renta ini banyak khilafnya. Saya husnudon aja, jamaah pasti memaklumi ini, dan semoga Allah pun mengampuni dosa kita. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kebenaran seluruhnya milik Allah, bukan milik kita. Terima kasih. Al-afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.